Syekhul Islam Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa usulihi wa furu'ihim anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Atur. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, para guru-guru, para asatidzah wal ustadzat yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Jumat malam Sabtu tanggal 26 Juni tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriyahnya kira-kira tanggal berapa? Ada yang baru tanggal 11 dan ada yang sudah tanggal 12 Pak ya. Jadi pemerintah dan Muhammadiyah malam ini berarti sudah masuk malam ke-12 dari bulan Muharram. Karena pemerintah dan Muhammadiyah tahun barunya malam Selasa. Sementara PBNU malam ini baru malam ke-11. Karena PBNU tahun barunya malam Rebo. Berarti kalau yang ikut NU baru tadi tuh puasa Asyuroknya ya. Dan besok puasa Hadi Asyara. Karena puasa Asyura itu sunnahnya 3 hari Pak.
9, 10, 11. Tasu'a, Asyura, Hadi, Asyara. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, dan ini dibahas oleh Syekh Abu Bakar Syato di dalam I'anatut Thalibin, Hasyiah dari Fathul Mu'in. Jadi bagi yang semangat puasanya maka 3 hari, Tasu'a, Asyura, Hadi, Asyara. Tapi yang ingin 2 hari silahkan, Tasu'a, Asyura, atau Asyura, Hadi, Asyara. Bagi yang ingin 1 hari Asyura saja boleh. Bahkan yang tidak puasa Asyura pun tidak jadi masalah. Kenapa? Karena puasa Asyura hukumnya hanya sunnah. Apalagi bagi kita yang kerjanya itu keras, kerjanya butuh tenaga yang kuat, yang ekstra, seperti mohon maaf kuli bangunan, atau yang kerja di gudang, yang kerja di limbah, kan perlu tenaga yang banyak ya Bapak Ibu. Maka bagi yang kerjanya itu capek, nggak usah puasa Asyura ya. Kenapa? Karena puasa Asyura hukumnya sunnah, sementara mencari nafkah hukumnya wajib. Di dalam kaidah fikih disebutkan al-wajibu muqaddamun alas sunnah. Sesuatu yang wajib harus didahulukan daripada yang sunnah. Jadi cari nafkah saja pahalanya sudah luar biasa ya, pahala wajib. Maka nggak usah maksain. Kalau memang kerjanya capek, kerjanya keras, nggak usah maksain. Niatkan saja kerja itu untuk mencari nafkah sebagai sesuatu yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Pahalanya besar, pahala wajib. Cuman bagi yang kerjanya di AC, kerjanya santai, atau enggak kerja sama sekali nih, ya sayang-sayang kalau sampai tidak puasa Asyura, karena pahalanya luar biasa. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah ya. Jadi itu terkait dengan puasa Asyura, amalan yang beberapa hari atau yang baru tadi sudah kita laksanakan ya. Sekarang kita akan memasuki kajian kita pada kitab Hadis Mukhtasar At-Targhib wa Tarhib yang dikarang oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tarhib min man'iz zakati hattal huli. Ini adalah bab yang membahas tentang peringatan bagi orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Allah berikan dia kelebihan harta, tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ada ancamannya, ada konsekuensinya. Apa? Kita baca hadisnya. An Abdillah ibni Mas'ud. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Ma min ahadin la yuaddi zakata malihi. Tidaklah seseorang yang memiliki kelebihan harta tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya, illa musilalahu yaumal qiyamati syuja'an aqra, melainkan pada hari kiamat nanti, di akhirat nanti,
harta-hartanya itu diubah oleh Allah menjadi syuja'an aqra. Apa itu syuja'an aqra? Ini bisa dilihat di dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Athir. Kata beliau, yang dimaksud dengan syuja'an aqra adalah ular hitam yang kepalanya botak tapi sangat berbisa, Pak. Orang yang ketika di dunia Allah berikan kelebihan harta tapi tidak mengeluarkan zakatnya, di akhirat nanti akan Allah lilitkan syuja'an aqra di sekeliling lehernya, hatta yutawwiqa bihi unuqahu. Ular tersebut melilit lehernya. Di dalam riwayat lain, ia akan menggigit bibir orang tersebut. Lalu ular ini mengatakan, ana maluka wa ana kanzuka. Aku adalah jelmaan dari harta simpananmu, dan aku adalah jelmaan dari harta yang tidak pernah engkau zakati ketika di dunia. Titik sampai situ. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, inilah azab bagi orang kaya, orang yang memiliki usaha, orang yang memiliki kelebihan harta. Hartanya bukan hanya untuk mencukupi kebutuhan primer saja, kebutuhan sekunder saja, kebutuhan tersier, keinginan-keinginannya bisa dia kabulkan dengan hartanya, tapi dia enggan untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, orang seperti inilah orang-orang yang di alam kuburnya dan di akhirat nanti akan Allah lilitkan syuja'an aqra. Syuja'an aqra tadi artinya apa? Ular hitam, jantan, kepalanya botak, dan memiliki 2 gigi yang sangat tajam dan bisa yang sangat menyengat, Pak. Ya. Di dalam ayat surat apa itu? At-Taubah 34-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang ketika di dunia menimbun emas dan perak. Kalau zaman sekarang selain emas dan perak, apalagi Pak yang ditimbun? Uang. Orang-orang yang ketika di dunia menimbun harta, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan dia tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, tidak mau mengeluarkan zakatnya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, berikan kabar gembira kepada mereka. Apa kabar gembiranya? Bi'adzabin alim, yaitu azab yang sangat pedih. Ini sindiran dari Allah, Pak. Orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat akan mendapat kabar gembira. Naon cenah kabar gembira anak? Azab. Sebetulnya ini bukan kabar gembira tapi kabar buruk. Bagaimana bentuk azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Hampura ieu mah keur nyaritakeun Al-Qur'an jeung keur nyaritakeun hadis. Urang kudu beriman, kudu percaya. Akan datang satu hari, kata Allah, di mana harta-harta yang ditumpuk Allah jadikan sebuah setrika yang sangat panas. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Setrika itu akan ditempelkan di dahinya, di perutnya, dan di punggungnya. Kira-kira setrikaan anget apa bagaimana, Pak? Panas. Bukan anget lagi, panas.
Itu setrika dunia, apalagi setrika jahanam. Harta-harta yang ditimbun, harta yang ditumpuk, harta yang tidak dikeluarkan zakatnya, maka akan Allah rubah menjadi setrika yang sangat panas dan akan ditempelkan di dahinya, di perutnya, dan di punggungnya. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kemudian Allah mengatakan kepada ahli neraka tersebut, "Hei fulan, rasakanlah ini akibat perbuatanmu yang ketika di dunia senantiasa menimbun harta. Engkau hanya memikirkan kesenangan pribadi dan keluargamu saja. Tetanggamu tidak makan, engkau tidak peduli. Fakir miskin, anak yatim du'afa, kelaparan, engkau tidak peduli. Mereka sulit untuk membayar biaya pendidikan, engkau tidak peduli. Tapi engkau malah terus menumpuk harta-hartamu. Maka kata Allah, rasakan, inilah akibat engkau menumpuk harta ketika di dunia dan tidak mau mengeluarkan zakatnya untuk para fakir miskin." Kira-kira azabnya bagaimana, Pak? Di dalam hadis tadi azabnya apa? Syuja'an akra. Di dalam Al-Quran At-Taubah 3435 azabnya apa? Setrika. Bukan setrika duniawi, setrika jahannami. Oh, ini luar biasa. Ya. Makanya Bapak yang punya usaha, yang punya aset produktif, segera diperhatikan usahanya, apakah sudah terkena zakat atau belum. Perhatikan asetnya, apakah sudah sampai nisab atau belum, sudah sampai haul atau belum. Karena banyak dari orang-orang yang berharta tidak tahu bahwasanya hartanya sudah terkena zakat, maka khawatir akan termasuk dalam hadis tadi dan termasuk dalam ayat tadi. Bapak sekarang punya usaha, maka perhatikan apakah usahanya sudah sampai nisab, sudah haul, sudah terkena zakat atau belum. Kalau sudah sampai, keluarkan 2,5%-nya. Bapak punya aset produktif seperti kontrakan. Nah, perhatikan apakah kontrakan Bapak sudah terkena zakat atau belum. Ya. Kalau sudah terkena zakat, bisa dikeluarkan zakatnya. Ada yang caranya 2,5% setiap tahun karena kias terhadap emas. Ada yang 5-10% setiap bulan dengan kias terhadap zakat pertanian. Bapak punya uang tabungan di rumah 10 koper, Masya Allah. Belum lagi di ATM, berapa digit? 3 digit, Masya Allah. Perhatikan, tanya sama ustadz-ustadz, tanya sama orang-orang yang paham, apakah uang tabungan saya sudah terkena zakat atau tidak? Ya. Ini kira-kira aset apa lagi, Pak, yang terkena zakat? Banyak ya. Bapak punya sawah, apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Bapak punya peternakan, apakah wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Ya. Karena ini masalah yang sangat penting, Pak. Ini masalah keselamatan kita di akhirat nanti dan perlu saya jelaskan. Ya. Karena saya nggak pengen, Pak, ada jamaah kita yang masuk neraka gara-gara tidak mengeluarkan zakat. Ya. Artinya ketika di akhirat nanti saya ditanya, "Ustadz, udah nerangin zakat belum?" Saya bilang sama Allah, udah. Artinya saya bisa berlepas dari kewajiban untuk menerangkan hal tersebut. Tinggal PR-nya kepada jamaah.
Ya, jamaah hitung-hitungan haset, lihat usaha apa aja yang dimiliki, tinggal ditanya apakah usaha seperti ini terkena zakat atau tidak. Kalau terkena zakat, apakah sudah mencapai syarat atau tidak. Kalau sudah semua, keluarkan. Kalau tidak, tidak usah dikeluarkan, ya. Nah, itu yang pertama, at-tarhib, peringatan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Kemudian apa keutamaan, keuntungan ukhrawi bagi orang yang mengeluarkan zakat? Orang yang mengeluarkan zakat itu, Pak, jangankan di akhirat, di dunia Allah sudah tampakkan keistimewaan-keistimewaannya. Pertama, orang yang senantiasa mengeluarkan zakat, maka dia akan dijamin mati dalam keadaan husnul khotimah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Inna sodakota, kata Nabi, la tudfi'u godobar rob. Sesungguhnya sedekah dapat memadamkan murkanya Allah, murkanya Tuhan. Wa tadfa'u min mitatissu, dan bisa menjamin terhadap keselamatan dari su'ul khotimah. Makanya orang yang mengeluarkan zakat dan para ahli sedekah itu mustahil mati su'ul khotimah. Sekalipun dia orang kafir, Pak, dia seorang non muslim tapi ahli sedekah, punya yayasan yatim, peduli terhadap orang-orang yang terkena bencana, peduli terhadap fakir miskin, anak yatim, duafa, biasanya walaupun non muslim tapi di akhir hayat dia akan mendapatkan hidayah dari Allah sehingga dia mati husnul khotimah. Karena Allah tidak akan membiarkan hamba-hambanya yang berhati lembut, hamba-hambanya yang memiliki jiwa sosial tinggi mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apalagi orang Islam yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian memiliki hati yang lembut, peduli kepada anak yatim, fakir miskin, duafa. Dia punya harta, dia keluarkan zakatnya. Dia punya harta, dia keluarkan sedekahnya. Maka orang seperti ini tentu Allah jamin mati husnul khotimah, ya. Bahkan ahli sedekah itu, Pak, dijamin oleh Allah umurnya panjang. Maka Bapak, kalau ingin dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, rajin-rajin sedekah, rajin-rajin keluarkan zakat, ya. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dawu mardakum, hassinu amwalakum bizzakah, wa dawu mardakum bis sadaqah. Kurang lebih hadisnya seperti itu. Kata Nabi begini, lindungilah harta kalian dengan cara mengeluarkan zakat, dan obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Jadi zakat bisa melindungi sebagian harta kita, sementara sedekah bisa mengobati orang-orang yang sakit di antara kita. Saya kayaknya pernah cerita deh, di Yaman itu ada seorang pengusaha gula pasir, namanya itu Sukar Sayyid Akil, gulanya Pak Akil. Ini Pak Akil ini usaha gulanya ekspor impor ke Eropa, Pak. Tapi di satu hari terdengar berita bahwa jalur kapal yang selalu dilalui oleh kapal-kapal, entah itu mengangkut gula atau apapun itu, yang melakukan ekspor impor biasanya lewat jalur itu. Jalur itu sedang mengalami cuaca yang sangat buruk, badai begitu besar. Tidaklah setiap perahu kapal
yang melewati jalur tersebut pasti tenggelam. Itu diberitakan di televisi. Kemudian karyawan lapor, Pak Akil, sepertinya kapal yang memuat gula kita tenggelam. Kenapa? Karena laut ombaknya begitu luar biasa, badainya begitu besar. Apa kata Pak Akil? Pak Akil bilang, wahai karyawanku, aku lebih percaya terhadap informasi dari Nabi daripada informasi dari televisi. Jika televisi mengatakan seluruh kapal yang melewati jalur tersebut tenggelam, maka sungguh Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta yang dikeluarkan zakatnya. Artinya apa? Artinya mustahil kapal yang memuat gula kita tenggelam. Kenapa? Nabi mengatakan tidak akan berkurang harta orang yang mengeluarkan zakat. Bukankah kita selalu mengeluarkan zakat? Bukankah perusahaan kita selalu mengeluarkan sedekahnya? Mustahil kapal kita tenggelam. Setelah seminggu kemudian, betul Pak, terbukti ucapan Pak Akil ini. Semua kapal tenggelam kecuali satu kapal yang memuat gulanya Pak Akil. Diselamatkan oleh Allah karena tidak pernah lupa untuk mengeluarkan zakat. Jadi Bapak, kalau usaha pengen maju, usaha pengen dilindungi oleh Allah, maka keluarkan zakat usahanya. Ya. Nah, begitu pula sedekah dapat mengobati orang-orang yang sakit di antara kalian. Biasanya ketika kita sakit, yang kita ingat pertama kali apa? Rumah sakit. Kenapa? Punya asuransi, punya BPJS, betul nggak? Punya kartu sakti, sehingga hati kita ini terikat dengan duniawi. Ketika sakit, yang diingat dokter. Ketika sakit, yang diingat obat. Ketika sakit, yang diingat rumah sakit. Tidak dilarang, tapi salah. Sebetulnya ketika kita sakit, yang pertama kali kita ingat adalah zat yang memberikan penyakit. Siapa? Allah. Kita ingat siapa yang memberikan kesembuhan dan siapa yang memberikan penyakit, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa dulu, ya Allah, sembuhkanlah aku dari penyakitku, karena penyakit ini menghalangiku untuk beribadah kepadamu dan untuk mencari nafkah. Minta dulu pada Allah, kemudian kita ruqyah diri kita. Baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, ayat kursi sekali, kita tiup ke air, kemudian kita minum. Itu meruqyah diri sendiri, Pak. Kalau sembuh, alhamdulillah. Tidak sembuh, baru cari alternatif lain. Kita menjalankan syariat, yaitu berobat. Baru datang ke dokter, ngandelin asuransi, BPJS. Jangan dibalik. Ketika sakit, yang pertama diingat dokter, rumah sakit, obat. Setelah dokter, rumah sakit, obat tidak bisa menyembuhkan, baru ingat Allah panderi, orang mah biasana apa betulnya. Amun geus putus asa karek Allah, geus gagal karek Allah, geus buntu karek Allah. Eker lancar, eker sukses, eker dimudahkan, henteu inget kau ke Allah. Orang makan gitu banyak. Coba ayeuna diganti polana diganti. Mau kita dikasih penyakit, yang pertama kali kita ingat Allah. Disembuhkan dari penyakit, yang pertama kali kita ingat Allah. Lagi kena kesulitan, musibah, diberi kenikmatan, kesuksesan, maka yang pertama kali diingat adalah Allah dulu, baru makhluk-makhluknya. Teosentris, Allah menjadi pusat dari kesadaran dan pikiran kita. Baru setelah itu makhluknya. Nah, jadi seperti itu ya. Itu keutamaan
berzakat dan bersedekah. Orang yang senantiasa mengeluarkan zakat usahanya, Allah akan jaga usahanya. Orang yang senantiasa mengeluarkan sedekahnya, Allah akan tambah hartanya. Akan Allah sembuhkan juga orang-orang yang sakitnya, ya. Bahkan tadi orang ahli zakat, ahli sedekah akan dijamin husnul khotimah, ya. Tadi pagi saya bahas tafsir surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Hendaklah kalian berinfak, hendaklah kalian berzakat dan bersedekah sebelum terlambat, sebelum datang ajal kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Karena ketika kalian meninggal dunia dan memasuki alam kubur, alam barzah, maka kalian akan minta dihidupkan kembali semata-mata untuk bersedekah. Walaupun tadi sudah kita jelaskan tafsirnya, ya. Apa tafsir fa'as-soddaqo? Ada yang menafsirkan zakat, ada yang menafsirkan haji, tapi ada yang menafsirkan secara leksikal, secara bahasa, yaitu bersedekah. Kenapa? Ketika seseorang meninggal dunia, dia minta dihidupkan kembali kepada Allah semata-mata untuk bersedekah. Kenapa bukan untuk umroh? Kenapa bukan untuk sholat? Kenapa bukan untuk puasa? Kata para ulama, ternyata amalan yang paling efektif, yang paling cepat dirasakan manfaatnya di alam kubur adalah sedekah. Jadi sebelum sholat terasa manfaatnya, sebelum puasa terasa manfaatnya, sebelum umroh terasa manfaatnya, maka amal soleh yang pertama kali yang terasa manfaatnya di alam kubur adalah sedekah. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani atau Baihaqi, Nabi mengatakan, inna shadaqah la tudfi'u an ahliha harral kubur. Atau riwayat Imam Tirmizi, sesungguhnya sedekah dapat menyejukkan atau dapat membuat sejuk alam kubur. Kenapa? Karena alam kubur itu, Pak, memiliki akses ke neraka. Jadi neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pintu-pintu dan jendela-jendelanya. Kemudian hembusan panasnya sampai terasa di alam kubur. Tapi bagi orang yang senantiasa bersedekah ketika di dunia, maka sedekahnya itu akan membuat alam kuburnya menjadi sejuk. Bahasa orang nama, Pak, sedekah teh okos AC. Ya. Kamar panas ngeunaheun teu paheesna. Teu ngeunaheun. Jibrug baju, basah baju kita, Pak. Kalau kamar, Pak, panas, maka kita butuh AC biar tidur kita nyenyak. Betul ya? Begitu pula ketika di alam kubur panas, maka kita butuh AC yang mereknya Sodakoh. Jadi di alam kubur AC nggak ada yang mereknya LG, Polytron, Samsung, nggak ada, Pak. Di alam kubur AC mereknya cuma satu, yaitu apa? Sodakoh. Maka perbanyak sedekah semasi kita hidup di dunia. Tadi karena sedekah adalah amalan yang pahalanya paling efektif, paling cepat, paling bisa dirasa di alam kubur. Nah, orang yang sering sedekah itu, Pak, nanti di alam kubur yang dibukakan pintunya bukan pintu neraka tapi pintu surga.
sehingga hembusan-hembusan angin surga yang begitu sejuk dan wangi bisa sampai ke alam kuburnya. Jadi alam kuburnya itu sejuk, alam kuburnya itu wangi. Pak Ustadz, amun orang sedekah nakalobaan kumaha? Tiis teuing atuh alam kubur nakabulusan lah. Ilok menikah bulusan mah. Apa Ustadz uing mah sedekah nambung loba-loba asieun kabulusan. Gak gitu juga konsepnya Pak ya. Dibukakan pintu surga dan jendela-jendelanya sehingga hembusan kesejukan dan wanginya angin surga terasa di alam kubur kita. Karena kata Nabi, al-qabru imma raudhatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin niran. Kuburan kita itu cuma dua kemungkinannya. Pertama, seperti taman-taman surga yang begitu sejuk, begitu indah, begitu terang. Yang kedua, kemungkinannya seperti lembah-lembah neraka yang sempit, panas, dan gelap. Kira-kira kita mau yang mana Pak? Nanti alam kubur kita seperti taman surga atau lembah neraka? Mudah-mudahan kita yang hadir di sini semuanya Allah jadikan alam kubur kita menjadi taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi itu makna surat Al-Munafikun ayat 10. Jadi setiap orang yang meninggal dunia, maka di alam kubur dia memohon, meminta, mengemis kepada Allah untuk dihidupkan kembali di dunia semata-mata ingin bersedekah. Tapi kata Allah, sudah tidak ada waktu bagimu dan sudah tidak ada kesempatan kedua. Maka sebelum terlambat, yuk Bapak Ibu, sama-sama kita keluarkan zakat kita dan sama-sama kita keluarkan sedekah kita, ya. Nah, itu ayatnya, itu hadisnya. Kemudian di dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'lu'iyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Jurdani. Ini kitab syarah hadis arba'in yang dikarang oleh Imam Nawawi. Ada sebuah kisah Pak. Satu ketika Allah memerintahkan seekor ular untuk menggigit dan menyengat orang yang akan duduk di samping lubangnya. Kata Allah, hai ular, sebentar lagi akan ada orang yang duduk di samping lubangmu. Nanti engkau keluar, gigit dia. Ya, gigit orang tersebut dengan bisa mematikan yang kau miliki. Itu perintah dari Allah Pak. Maka ular siap-siap ya. Cek orai teh mudah-mudahan boolna halus. Mun burikan aing ngegelna kumaha cenah. Tidak lama ternyata orang tersebut pun datang dan duduk di samping lubang ular. Kata ular, nah iya ya, ku aing gegel ya, pantat orang fasik, pantat orang yang ahli maksiat, dan aku mendapatkan mandat langsung dari Allah. Ketika ular akan keluar dan menggigitnya, maka tiba-tiba ada batu besar yang menghalangi lubangnya. Betapapun ular tersebut berusaha untuk keluar, maka ular tersebut tidak pernah bisa keluar dari lubangnya Pak. Akhirnya ular itu berdoa kepada Allah, ya Allah, bukankah engkau memerintahkanku untuk menggigit orang ini, tapi mengapa sekarang engkau menghalang-halangiku? Apa kata Allah? Wahai ular, memang tadinya aku memerintahkanmu untuk menggigit orang ini, tapi ternyata di tengah jalan orang ini bersedekah kepada fakir miskin. Dia memiliki 1 bulatan roti. Ketika melihat fakir miskin, dia bagi 2, setengah untuknya dan setengah untuk fakir miskin. Fakir miskin yang kelaparan itu akhirnya bisa kenyang dengan roti yang dia berikan.
Maka wahai ular, dengan keberkahan sedekah yang dia lakukan, maka hari ini juga, saat ini juga aku selamatkan dia dari bahaya yang sedang menunggunya, termasuk engkau. Ini sesuai dengan hadis riwayat Imam Tobroni, Pak. Inna sodaqota tadfa'u sab'ina min abwabil bala. Sesungguhnya sedekah dapat menutup rapat 70 pintu bala dan musibah. Jadi Bapak, kalau ingin senantiasa diselamatkan oleh Allah, maka kuncinya perbanyak sedekah. Ya, sedekah nggak perlu banyak, Pak. Nggak perlulah sedekah kita kayak orang-orang kaya. Tapi sedekah semampunya. Mampunya 2.000, 2.000. Mampunya 2 juta, 2 juta. Jadi kalau ada orang yang ngucapin salam di rumah kita, Assalamualaikum, eta salamna saha, Pak? Salamna musafirnya. Zaman baheula mah kan loba musafir ka imahnya. Ayeuna mah jarang ya, Pak ya. Zaman baheula mah, Pak, loba musafir datang ke imah, nada deringna khas. Assalamualaikum. Mun aya nada dering kos gitu fix musafir eta, Pak. Jadi kalau ada musafir datang ke rumah, jangan masuk rumah, kunci pintu, kunci jendela, jangan. Ada musafir, iya. Kita masuk rumah, ambil duit, gak usah banyak-banyak, cukup 2 juta. Tekor, Pak. 2.000 weh berek nya, ulah henteu teuing. Ulah henteu teuing. Barangkali saat kita sekarang kenyang, Pak, barangkali orang-orang luar di sana itu masih sibuk memikirkan bagaimana caranya bisa makan malam. Kita makan sehari berapa kali? Minimal 3 kalinya, aya nu 4, aya nu 5. Ngawadang bahasana. Encan nyemilna, Pak. Encan ngadahar kaduna, aduh aing. Mana kadu aya cepet 4 deui. Ya Allah. Tapi sadar tidak sadar, tahu tidak tahu, di luar sana, Pak, banyak orang-orang yang makan sehari sekali saja itu harus dengan usaha yang begitu keras, ya. Maka iseng-iseng lah, Pak. Bapak iseng-iseng peting-peting jam 1 jam 2 keluar imah, mawa kadaharan mawa duit, keliling ka mana we, sugan aya nu ngagoler di hareupeun toko, bere dahar, bere duit ye keur isukan, sugan we manehna emang keur teu boga duit, keur nyarap, Pak. Nya aya nu peuting-peuting neangan sampah keneh, geus jam 1, geus jam 2, waktuna hees, urang mah keur kerek, iseng-iseng we kaluar mawa duit, mawa kadaharan, bere, tah, Pak. Ya, barangkali itu adalah orang yang untuk makan di hari esok saja, ya, dia tidak tahu apakah besok bisa makan atau tidak, ya. Jadi syukur itu tidak akan kita dapati di masjid. Di masjid orang kenyang semua. Syukur kita tidak bisa dapat di rumah kita. Di rumah duren ge meuni kapiceun. Syukur itu akan bisa kita dapati ketika kita berjalan ke pasar, berjalan di jalan-jalanan, kita akan menemukan syukur di sana, Pak. Betapa banyak orang yang sedang berjuang untuk mencari makan, sulit sekali. Sehari 50.000 pun sulit, ya. Iseng-iseng bawa duit ke pasar kemana, perhatikeun tukang-tukang anu okosna hese ngajual barang daganganna, tukang-tukang anu henteu laku, beuli we, Pak, beuli hajeun sanajan teu butuh ge, gampang ke kadaharan berekeun ka saha we, ya. Nah, jadi kalau kita mendekatkan diri
di tempat-tempat orang yang menjauhkan diri dari Allah, saya rasa itu adalah cara yang paling cepat untuk kita sampai kepada Allah. Siang-siang orang sibuk Pak cari dunia, di pasar sibuk, di jalan sibuk. Tapi kalau siang Bapak bisa ingat sama Allah, bisa bersyukur kepada Allah, datang ke pasar, cari orang-orang yang kurang beruntung, yang dagangnya nggak laku, yang susah, beli. Hajen ke kadaharana atau naon orang berekeun we kasaha gitu ya. Semata-mata dalam rangka bersyukur kepada Allah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi syukur itu akan kita dapati di sana, di pasar, di luar. Ketika kita bertafakur, maka kita akan mendapatkan syukur. Syukur atas kesehatan kita tidak akan dapat di rumah juga, di masjid enggak. Kita bisa mensyukuri kesehatan kita ketika kita main ke rumah sakit. Di rumah sakit Pak, loba nu geus teu bisa lempang, loba anu kudu teu bisa ngajelaskeun Pak, saya mun keur ka rumah sakit teh. Saya punya anak waktu itu sakit, tapi setelah masuk rumah sakit saya jadi bersyukur pada Allah. Sakitnya cuman kayak gitu. Sakitnya sakit yang bisa disembuhkan. Banyak anak-anak yang usianya baru 6 tahun, 10 tahun, tapi punya penyakit yang sudah tidak bisa disembuhkan, Pak. Jadi kita bisa bersyukur kepada Allah. Walaupun mungkin kita dikasih penyakit sama Allah, minimal penyakit ini ada harapan untuk sembuh. Minimal penyakit ini penyakit yang tidak menyusahkan orang, Pak. Minimal penyakit ini bukan penyakit yang permanen. Jadi di sanalah kita bisa menemukan arti syukur yang sesungguhnya. Main ke pelosok-pelosok Cikarang Pak, nggak usah jauh-jauh. Banyak rumah yang masih reot, nenek-nenek, aki-aki nu tibang bisa ngagoler. Teu nyaho anak nakamarana, cerik Pak. Saya pernah bawa anak-anak muda yang nggak pernah nangis. Anak muda tukang berantem, anak muda tukang main motor. Tapi ketika kita bakti sosial ke Tembong Gunung tahun 2017-2018 Pak, imah rareot kene aya nama Tembong Gunung geus aralus imananya, geus aralus Cicau, geus aralus baheula mah garoreng kene imahna. Nih aki-aki di kasur ngagoler, imah ge geus reot, eta barudak ngora nu pernah cerik harita kene Pak. Ya, kita kan ada bakti sosial tuh. Saya kadang kalau ke rumah orang seperti itu panggil, anak muda, si Anu nih yang ngasihin beras, yang ngasihin amplop si Anu ngasihin. Itu Pak, anak-anak yang hatinya keras, anak muda gak pernah nangis, begitu menyerahkan langsung, ya, menyerahkan langsung sedekah itu, tiba-tiba air mata mereka bercucuran. Kunaon sih sia cerik? Saya kan tukang ngagebukan batur, tukang pasea gini saya cerik, aduh aing teu tega. Jadi hati itu jadi lembut Pak ya. Artinya ketika itu kita akan menemukan syukur di sana. Di kantor eueuh kita moal menang syukur urang. Komodi di Pemda. moal manggih syukur pisan di Pemda mah. Manggih duit haram loba. Ya. Di kantor, di masjid enggak kita temukan syukur. Kita akan menemukan syukur ketika kita pergi ke pasar, ke rumah sakit, ke rumah-rumah orang yang fakir, miskin, dan lain sebagainya. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, oleh karenanya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan umum jamaah sekalian, mari yuk sama-sama kita keluarkan zakat harta kita dan kita keluarkan sedekah-sedekah kita. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah. Karena sholat ketika kita mati, sholat terputus. Puasa ketika kita mati, puasa terputus. Umroh ketika mati, umroh terputus. Tapi sedekah jariyah, walaupun kita mati, pahalanya akan terus mengalir dan menjadi syafaat untuk kita di alam kubur dan di akhirat kelak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Sebelum ditutup, sebagaimana biasa, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Oh ya, silahkan Pak Haji.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada dua cara. Cara pertama, mengukur kontrakan dengan nisab emas. Ya, kalau ukurannya nisab emas, maka cara mengukurnya setahun sekali. Jadi hasil dari kontrakan kita yang ada ya, adapun yang sudah dibelikan makanan, jadi nafkah, dibelikan barang, itu nggak dihitung. Jadi misalkan setiap bulan kita bisa menabung dari kontrakan kita sebanyak 5 juta misalkan. Ya, dari kontrakan kita setiap bulannya kita bisa menabung. Sebetulnya penghasilannya misalkan 10 juta, tapi ya dipakai untuk keperluan nafkah anak dan keluarga. Sisanya 5 juta setiap bulan. Nah, kemudian 5 juta itu setiap bulan digabungkan sampai akhir tahun. Berarti kalau setiap bulan 5 juta, setahun berapa Pak? 60 juta. Nah, ukurannya adalah emas 84 gram. Emas 1 gramnya berapa? 2 juta lah misalkan. Berarti 84 gram berapa juta? Oh, itu berarti 170 jutaan ya? Iya, berarti nggak nyampe nisab itu. Ya, aman, nggak kena zakat. Jadi Bapak yang punya hasil, yang punya kontrakan dan 1 tahun hasilnya itu yang masih ada ya, bukan yang udah dibelikan. Yang masih ada, yang jadi tabungan cuman 60 juta. Oh, berarti belum kena zakat kontrakan. Kecuali kalau kontrakannya ratusan. 1 tahun tabungannya bisa sampai 200 juta. Nah, itu sudah kena zakat. Kenapa? Karena sudah sampai nisab emas, yaitu 84 gram. Dikeluarkan sebanyak 2,5%. 200 juta, 2,5%-nya berapa Pak? Cuman 5 juta. Bapak punya tabungan 200 juta, tapi zakatnya cuma 5 juta. Kecil Pak. Nah, itu cara ngitung pertama ya. Kalau kita kiaskan dengan nisab emas. Ini bukan kata saya, tapi kata para ulama kontemporer. Yang kedua, kalau pengen ngeluarin setiap bulan, tadi kan setahun sekali. Kalau pengen ngeluarin setiap bulan, maka kiasnya adalah ke zakat pertanian. Jadi nisabnya itu kurang lebih 653 kilogram. 1 kilo beras harganya berapa Pak? Katakanlah 15.000. 15 kali 653 kilo. Saya hitung heula. 9.750.000. Nah, jadi kalau seandainya penghasilan Bapak dari kontrakan ya, penghasilan Bapak dari kontrakan setiap bulannya sampai 9.700.000, katakanlah 10 juta ya. Bapak penghasilan bersih, penghasilan mau bersih mau kotor 10 juta setiap bulan, maka keluarkan zakatnya. Jadi kalau yang belum sampai 10 juta tuh kontrakan paling cuma 5 juta lah setiap bulan, itu belum kena zakat. 8 juta belum kena zakat, 9 juta belum kena zakat. Kapan kena zakat? Ketika penghasilan kontrakan setiap bulan adalah 10 juta. Nah, kalau kita keluarkan secara kotornya, maka jumlahnya adalah 10%. Jadi 10 juta keluarkan 10%-nya berapa? 1 juta ya, zakatnya 1 juta. Atau kalau penghasilan bersihnya dari 10 juta itu sudah kita gunakan untuk keperluan rumah tangga, bayar sekolah dan lain sebagainya, bersihnya cuma 3 juta. Maka yang dari 3 juta itu keluarkan 5%-nya. Jadi kalau kotor 10%,
kalau bersih 5%, ini dikiaskan kepada zakat pertanian. Kurang lebih seperti itu. Bisa dengan setiap bulan, bisa setiap tahun. Ya, jadi santunan dan sedekah itu sama Pak ya. Karena ya esensinya sama. Memberikan bantuan kepada anak-anak yatim. Itu kan esensinya. Ya, cuman beda istilah. Sedekah itu istilah bahasa Arab, santunan itu istilah bahasa Indonesia. Ya. Jadi sama, cuman beda bahasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silahkan. Kalau tidak ada. Ya, Pak Sulam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Kalau apa? Ah iya. Misalnya itu makna yang terbesar dari sedekah dalam makna ibadah. Kalau kita katakan seperti orang berdoa hadir pada sedekah ibadah, dia akan mendapat pertolongan dari Allah. Bagaimana yang kita orang Islam yang ibadahnya sendiri sedekah yang banyak itu bagaimana? Gimana orang Islam? Orang Islam yang ibadahnya kurang tapi sedekahnya banyak. Nah, yang ibadahnya? Yang sedekahnya banyak, ibadahnya kurang. Ya, tentu keutamaan-keutamaan yang saya jelaskan tadi terkait sedekah itu dikaitkan dengan amalan lain. Apa? Yaitu sholat. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamati sholatuhu." Sesungguhnya amal pertama yang dihisab di akhirat nanti adalah sholat. In soluhat soluha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu. Kalau seandainya sholatnya baik, maka amalan-amalan lain akan dianggap baik. Hisabnya gampang. Jadi kalau sholatnya bagus Pak, amalan lain seperti sedekah, umroh, baca Quran dan lain sebagainya, hisabnya ringan. Langsung diterima oleh Allah tanpa banyak pertanyaan. Tapi kata Nabi, kalau seandainya sholatnya buruk, maka amalan-amalan lain akan dipertanyakan oleh Allah dan dihisab dengan seketat-ketatnya. Dihisablah sedekahnya. Apakah sedekahnya itu ada ujubnya, ada riaknya, ada niat lainnya. Jadi benar-benar ketat Pak, sehingga sulit diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Sholatnya nggak benar. Tapi kalau sholatnya benar, hisabnya gampang. Kata Allah, itu sedekahnya nggak usah pakai diperiksa-periksa, terima aja. Mau ada barangkali ada ujubnya, ada apanya, biarin, karena sholatnya udah bagus. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi sebetulnya hal pertama yang harus dilakukan adalah sholat agar seluruh amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalaupun misalkan ada orang yang sedekahnya bagus tapi sholatnya enggak bagus misalkan, kita cuman bisa berharap bahwa orang tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah dan tidak akan Allah matikan dalam keadaan su'ul khotimah. Itu harapan kita Pak ya. Tapi jangan dipraktekin. Gampang lah sholat mecek ustadz, yang penting sedekah weh lah. Jangan Pak, khawatir kita. Orang yang menyepelekan perintah Allah akan dimatikan dalam keadaan su'ul khotimah ya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita tutup saja dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir.
اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتعلمنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.